Ya, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu elastisitas dengan pokok bahasan yaitu latihan satu soal elastisitas. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan konsep uh, hukum-hukum atau konsep-konsep yang ada pada pokok bahasan elastisitas ke dalam perhitungan atau pembacaan masalah atau soal-soal ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan cara kerja tiap soalnya. Ya, nomor satu di sini diketahui panjang sebuah pegas 25 cm. Sebuah balok bermasa 20 gram digantungkan pada pegas ya, sehingga pegas bertambah panjang 5 cm. Tentukan modulus elastisitas ya, jika luas penampang pegas 100 cm persegi. Oke. Nah, kita gambarkan saja begini ya. Nah, ini pegas ya. Nah, digantungi beban. Nah, ini taruh saja luas penampangnya ini ya. Kita sebut luas penampangnya kita sebut A ya. Kemudian dia bertambah panjang sejauh delta X misalkan 5 cm. Kemudian ini beban ini, nah ini 20 gram ya. 20 gram. Nah, buat kilogram berarti 0,02 kilogram ya. Nah, kemudian ini buat meter berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kemudian luas penampangnya di sini 100 cm persegi. Jadi 100 kalikan 10 pangkat minus 4 ya. Nah, jadi nanti 10 pangkat minus 2 ini berdebat aja di sini. Atau misalkan kira-kira ribet melihatnya, kita pisahkan aja dulu ya. Nah, ya, kita pisahkan biar kelihatannya agak manis sedikit. Ya. Nah, nanti luas penampangnya di situ 100 cm persegi. Nah, atau 100 kali 10 pangkat minus 4. Ini atau 10 pangkat minus 2 apa meter persegi. Nah, oke. Nah, di sini kita punya rumus bahwa perhatikan modulus yang itu Y sama dengan F ya kali L0 per A ya kali delta L. Nah, di sini berarti tinggal masukkan saja ya. F-nya berarti apa? M kali G. Nah, di sini 0,02 berarti 0,02 kalikan 10 ya. Kalikan L0-nya di situ panjang mula-mulanya 25 cm ya. Berarti ini 25 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, ini kelewatnya L atau X0 ya. Itu 25 cm atau di sini 25 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Oke. A-nya di situ 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian pertamaan panjangnya 5 kali 10 pangkat minus 2 juga ya. Tuh, pertamaan panjang ini. Nah, ini tinggal ini cara dengan ini ya. Ya. Kemudian nanti ini dengan ini coret. Oke. Nah, maka nanti diperoleh ini 5 kan. 5 kali 10 ya, kalikan 0,02 ya. Ya, dibagi dengan ya 10 pangkat minus 2. Berarti kan 1000 ya. Ke atas ke atas jadi 1000. Jadi dilihat aja nih. 5 kali 10 kali 0,02 kalikan 10 pangkat 2. Nah, ini nanti 10 pangkat 2 kalikan ini berarti 2 ya hasilnya. Maka 100 ya. 100 ini kan berarti 2 ya. Ini dengan ini. 2 kalikan 5 kalikan 10 berarti 100 Newton per meter kuadrat. Itu untuk modulus yang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2, pegas panjangnya 20 cm. Nah, jika modulus elastisitas pegas 40 Newton per meter kuadrat dan luas ketopel 1 meter persegi, tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 cm. Ini hampir mirip-mirip aja dengan yang tadi ya. Nah, jadi boleh diketahui dulu. Nah, nanti di sini panjangnya atau L0 boleh ya. Ini 20.
cm. Nah, berarti 0,2 meter ya. Kemudian modulus yangnya di situ 40 Newton per meter kuadrat ya. Nah, ya, luas penampangnya 1 meter persegi. Nah, tentukan besar gaya. Nah, ditanyakan gaya berapa jika pertambahan panjangnya ya, itu 5 cm ya. Atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, oke. Nah, kita punya rumus Y sama dengan yang tadi F L0 per A kalikan delta L ya. Nah, ditanyakan gaya. Nah, berarti kalau ditanyakan gaya itu sama dengan Y kali A kali delta L per L0 ya atau X0 ya. Nah, Y-nya di situ 40 ya. 40, kemudian A-nya 1, kemudian delta E-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kemudian L0-nya di situ 0,2 ya. 0,2. Nah, berarti 40 dibagi 0,2 itu berarti 200 kan? 200 kali 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini sama dengan ini ya. Nah, ini berarti 10 Newton ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Awas hati-hati ya cara mengerjakan soal. Nah, soal nomor 3. Dua atos kawat A dan B. Panjangnya sama, diameter kawat A 2 kali diameter kawat B. Oke, nah, langsung aja diketahui ya. Diameter A, DA sama dengan 2 kali diameter B. Nah, modulus elastisitas kawat A, nah ini berarti YA itu setengah kali modulus elastisitas B, YB ya, tuh. Nah, jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama, nah, kawat A ya bertambah panjang 4 mm. Nah, pertanyaannya berapa sih pertambahan kawat B ya? Ya, berapa? Nah, kita punya rumus yang tadi Y sama dengan F L0 per A kali delta L ya. Tuh. Maka nanti delta L sama dengan, nah ini naik nih ke sini, ini ke bawah. Berarti F L0 ya per Y kali A itu ya. Nah, ingat A itu berarti V R kuadrat. Nah, R sendiri berapa? R sendiri adalah 2 kali, R sendiri itu setengah kali jari-jari ya. Setengah jari-jari. Nah, kalau di sini DA itu diameter A 2 kali diameter B, itu jelas jari-jari A itu sama dengan 2 kali jari-jari B gitu ya. 2 kali jari-jari B, sama aja gitu. Nah, maka untuk soal ini bandingkan saja. Nah, sedangkan delta A hanya bergantung pada ini, hanya bergantung pada Y dan A. Sedangkan ini F dan L-nya sama ya. Berarti bandingkan kayak gini. Jadi delta L sebanding dengan 1 per YA, gitu ya. Nah, bandingkan. Delta LA berbanding delta LB itu sama dengan 1 per YA, A ya, ini khusus untuk A, berbanding 1 per Y, A, A ya, untuk B, gitu ya. Nah, ini di sini 4 ya, 4 mm. Ini delta B-nya ditanya. Nah, ini kurung ya, 1 per YA setengah YB, berarti setengah YB itu ya. Kemudian diameter A berarti kuadratkan saja nih. Berarti tinggal P ya, R kuadrat A ya. Nah, banding kurung 1 per Y B PR kuadrat B ya. Tuh. Nah, ini satunya pindahkan aja ke tengah ya biar tidak jelek kelihatannya. Ya. Saya hapus dulu. Sehingga nanti diperoleh begini. 4 berbanding delta L B sama dengan, nah, karena di sini tidak kuadrat, di sini kuadrat, berarti tinggal coret aja YB-nya ya. Nah, berarti 1 per, ini setengah ya. Nah, ini P-nya juga coret. Nah, RA-nya kan di situ 2RB, berarti 4R
B kuadrat ya. RB kuadrat. Nah, banding 1 per R B kuadrat ya. Oke. Ini coret dengan ini. Ya, coret. Sehingga nanti diperoleh nih. Tahan dulu. Ya, agak ribet nih. 4 delta LB ya sama dengan, nah ini coret dengan ini. Nah, berarti hasilnya adalah setengah banding 1 ya. Dan maka setengah delta LB itu sama dengan 4. Maka delta LB itu kalikan aja kiri kanan kali 2. Berarti 8 mm. Jadi B akan meregang atau bertambah panjang 8 mm. Ya, itu. Itu soal nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Seorang anak yang masanya 50 kg bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Maka tetapan pegas berapa? Oh, ini gampang sekali ya. Gampang sekali. Nah, kita punya rumus F sama dengan K kali X. Ya. Kemudian masa anak itu 50 kg. Ya. 50 kg. Kemudian regangannya delta X atau X itu 10 cm. Nah, berarti 0,1 meter. Nah, ditanyakan berapa sih kuantitas pegasnya? Ini gampang ya. Ini M kali G sama dengan K kali X nih. Ini berarti 50 kali 10 ya. 500 aja langsung. Ini K, X-nya 0,1. Nah, berarti K-nya itu 500 dibagi 0,1. Ini berarti 5.000. 5.000 Newton per meter. Itu ya. Nah, itu soal untuk nomor 4 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5 ya. Soal bukan soal. Soal ya. Ya, ini salah pijit ya, salah pijit di keyboardnya. Ya, oke. Sutas kawat baja memiliki panjang, nah ini berarti L0 sama dengan 4 meter ya. Kemudian luas penampangnya ini berarti A 3 mm persegi, itu berarti 3 kali milimeter ya, bukan meter, milimeter persegi, berarti 3 kali 10 minus 6 meter persegi ya. Nah, kemudian modulus yang itu 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, terus kawat tersebut dikenai gaya sehingga bertambah panjang. Awal ini berarti delta L itu 2 mm ya. Atau 2 10 pangkat minus 3 meter. Nah, pertanyaannya tentukan gaya yang bekerja. Nah, berarti Y sama dengan F L0 per A kali delta L. Nah, ditanyakan gaya. Berarti F sama dengan, nah, dikalikan aja. Y kali A kali delta L per L0 ya. Nah, ya. Nah, Y-nya di situ 2 kali 10 pangkat 11. A-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian delta L-nya di situ 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Dibagi dengan L0. L0-nya adalah 4 ya, 4. Oke, betul. Nah, sekarang tinggal coret nih dengan ini ya. Udah. Berarti tinggal 3 kali 10 pangkat 11 kali 10 pangkat minus 9 ya. 6 dengan 3. Nah, 9 berarti ini 3. Berarti kan 2 ya. 2 atau 300 Newton. Ya, gitu ya. Itu soal untuk nomor jawaban untuk soal nomor 5 ya. Ini bukan soal ya, soal ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 6 nih, awas. Konsepta pengganti rangkaian dan regangan tiap pegas. Oke. Nah, di sini perhatikan rangkaiannya dalam keadaan seri. Ini seri ya, seri ini. Berarti gayanya sama, ingat. Regangan yang berbeda. Maka untuk K seri berapa? 1 per K seri, ini opsi A ya. Ini 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Kalau pilihan ganda kalian tidak perlu ke sini, langsung aja. Oh, 1200 sebagai 1200 1, 1200 sebagai 600 berarti 2, 1200 sebagai 400 berarti 3 gitu ya. Nah, tapi kalau ini esai, maka kalian ke sini dulu ya. 400 ya
ditambah 1/600 ditambah 1/1200 ya. Oke, tuh. Nah, samakan suaranya ke 1200. Berarti ini 3 ditambah 2 ditambah 1 ya. Nah, balikan K seri sama dengan 1200 ya, dibagi 6. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 200 Newton per meter. Oke. Nah, sekarang ditanyakan regangan tiap pegas. Nah, kalau ditanyakan regangan tiap pegas, taruh saja ini kita sebut regangannya X1, ini X2, ini X3. Nah, maka X1 berapa? Ini KX. Ininya 12 kali 10, ingat nih, ini masanya 12. Berarti 120 ya. Kan massa kali gravitasi ya. K-nya di situ 400 ya. Kemudian X-nya X1. Maka X1 sama dengan 120 dibagi dengan 400. Nah, berapa hasilnya? 0,3 meter atau 30 cm. Nah, kemudian cari X2 berapa? Maka F sama dengan KX ya. Nah, F-nya sama seperti yang tadi, 120 sama dengan 600 ya. Kalikan X2. Berarti X2 sama dengan 120 dibagi dengan 600 ya. Nah, di sini hasilnya 0,2 meter ya, atau 20 cm ya. Nah, kemudian yang ketiga berapa? Langsung aja X3 sama dengan F per K ya, K3. Nah, ini berarti di sini berapa? 120 dibagi dengan 1200 ya. Berarti nanti regangan 3 itu 0,1 ya, meter atau 10 cm. Oke. Nah, itu kalau ditanyakan regangan tiap pegas. Kalau regangan totalnya ya udah tinggal nambahkan X1 tambah X2 tambah X3, berarti 0,3 tambah 0,2 tambah 0,1, hasilnya 0,6 ya gitu. Ya. Sini soal nomor 7, ini dalam keadaan paralel. Ya, keadaan paralel berarti rangkaian pegas ini memiliki regangan sama, tapi gaya berbeda. Nah, sekarang tinggal masukkan aja langsung ke rumus. Option A ditanyakan apa? Ditanyakan itu konstanta pegas K paralel berapa? Gampang nih, K paralel jumlahkan aja. Berarti K1 ditambah K2 ditambah K3 ya. Nah, ini berarti 100 ya, ditambah 200 ditambah 500 ya. Ini berarti udah jelas ini 800 apa? Newton per meter. Nah, oke. Untuk mencari gaya di masing-masing pegas, kita cari dulu X-nya berapa ya. Nah, X-nya X total, berarti F sama dengan KX ya. Nah, F-nya di sini mg ya. Mg sama dengan KX. Nah, berarti ini 160 ya, G-nya taruh saja 10, jangan macam-macam 9,8 biar nggak susah. Ini 800 ya. Ini X. Nah, udah jelas X-nya itu 160 per 800 ya. Nah, hasilnya itu 0,2 meter. Oke. Maka nanti ditanyakan, kalau ditanyakan berapa sih F1? Nah, F1 berarti tinggal K1X ya. K1-nya berapa? Nah, di situ 100 kan? 100 kalikan 0,2 berarti 20 Newton. Nah, F3 F2-nya berapa? Nah, berarti F2 sama dengan KX juga. Nah, cuman F2 K-nya itu kan berarti 200 kalikan 0,2 berarti 40 Newton. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir di sini aja biar gede, F3 ya, itu sama dengan KX. Nah, tinggal masukkan 500 kalikan 0,2. Nah, ini berarti 100 ya. 100 Newton. Ya. Oke. 100 Newton coba hitung aja. 100 ditambah 20 ya. Ditambah 40. Berarti 120 tambah 40 berarti 160, ngepas ya. Ngepas dengan ini. Ini kan gaya totalnya 160 Newton. Gaya totalnya. Berarti kalau dijumlahkan F1, F2, F3 itu 160 Newton gitu. Itu soal nomor 7 ya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi antara seri paralel ya. Oke.
Nah, perhatikan soal nomor 8, ini agak susah ya. Kalau mau cepat begini. Tentukan konsata pengganti rangkaian. Ini kurang kurang iya, rangkainya. Nih, biasa ya nulisnya kecepatan, garap kerupuk. Ini rangkaian ya. Nah, nah gitu ya. Nah, sekarang karena ini konsepnya sama, berarti taruh saja kita sebut K ya. Ini K, yang ini juga K, yang ini juga K, semua ya. K. Nah, terserah kerjakan mau mengerjain yang mana. Nah, misalnya saya mau ini dulu nih, boleh. Nah, C dan E itu seri ya. Nah, berarti nanti tinggal 1/K seri 1. Nah, kalau ada seri berikutnya ya. 1/K C ditambah 1/K E. Nah, kalau sudah bisa tidak usah lewat ini, berarti langsung aja 1/K ditambah 1/K ya. Berarti ini 2/K. Kalau pilihan ganda langsung jungkirkan aja ya. Maka K seri 1 itu K/2 atau setengah K ya. Nah, nah sekarang A dan B. A dan B itu paralel ya. Paralel. Berarti nanti K paralel 1, boleh begini ya. Berarti KA ditambah KB. Dah? Ini berarti K ditambah K. Nah, kalau pilihan ganda udah 2K nih. 2K ya. Nah, kemudian A dan B dan D itu dalam keadaan seri. Jadi gambarnya kayak gini nih. Ya. Nah, tuh. Ya. Nah, ini berarti K seri 1 ya. K seri 1. Yang ini K paralel 1. Yang ini K. Ya. Nah, berarti ini dulu carinya. Nah, K paralel 1 dengan KD ya, itu seri ya. Nah, berarti tinggal 1/K seri yang kedua gitu ya. Nah, 1/K P1 paralel 1 ditambah 1/K D ya. Ya, tinggal 1/2K ya ditambah 1/K. Nah, maka di sini 2K, ini 1 ditambah 2 ya. 2K dibagi K 2. Balikan ya. K seri yang kedua itu berarti 2K/3 ya, gitu ya. Nah, sekarang ini dengan ini berarti paralel ya. Jadi gambarnya kayak gini terakhir. Ini biar jelek apa apa lah. Tuh ya. Berarti K eh, totalnya berapa? Berarti K total itu berarti K seri yang kedua ditambah K seri yang ke 1 ya. Ini berarti 2K/3 ditambah K/2 ya. Nah, berarti ke 6 ya. 6. 6 bagi 3, 2 berarti 4K ya. 6 bagi 2 berarti 3K. Kalau dijumlahkan berapa? 7/7K/6 ya. Oke. Tinggal masukkan nilainya. Berarti K total, nah ini 7 kali 200 dibagi dengan 6. Lihat ya. Berarti ini 700/3 Newton per meter. Nggak usah pusing dengan angka, yang penting benar nggak kita benar nggak kita ngitungnya. Gitu ya. Tuh. Oke. Itu soal ke-8 ya. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi ya. Oke. Sudah latihan 1 soal elastisitas. Mudah-mudahan menambah pencerahan ya. Keilmuan kalian bertambah juga. Dan next video latihan 2 rangkaian pegas. Nah,